Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zahra Ayuni. Saya di sini akan menjelaskan dengan menggunakan tokoh Albert Bandura. Latar belakang tokoh Albert Bandura sangat dikenal dengan teori pembelajaran sosial atau social learning theory, salah satu konsep dalam aliran behaviorisme yang menekankan pada komponen kognitif dari pikiran, pemahaman, dan evaluasi. Tokoh ini dilahirkan pada 4 Desember tahun 1925 di Mundare, Alberta, Kanada. Ia seorang psikolog yang terkenal dengan teori belajar sosial atau kognitif sosial beserta efikasi diri. Albert mampu menempuh pendidikan sarjananya dan Albert mencapai gelar PhD tahun di bidang psikologi klinis di Universitas Iowa. Kemudian pada tahun 1952, setelah Albert menempuh pelatihan postdoktoral di bidang klinis selama 1 tahun, pada tahun 1953 Bandura bekerja di Universitas Stanford, dan di mana kini Albert telah menjadi Profesor David Starr dalam bidang ilmu pengetahuan sosial. Teori belajar sosial Bandura. Sudah kita ketahui bersama bahwa teori belajar sosial menjelaskan manusia belajar dengan mengobservasi diri. Teori ini didasarkan pada fakta bahwa pengetahuan manusia lain, dengan kata lain, apa yang kita ketahui berdasarkan oleh penjelasan yang telah diberikan orang lain kepada kita. Teori belajar sosial ini menjelaskan perilaku tentang manusia dalam hal interaksi timbal balik yang berkesinambungan antara kognitif, perilaku, dan pengaruh lingkungan. Orang belajar melalui pengamatan perilaku orang lain, sikap, dan hasil dari perilaku tersebut. Kebanyakan perilaku manusia dipelajari dari observasional melalui modelan, yaitu mengamati orang lain. Kemudian hasilnya berfungsi sebagai panduan untuk bertindak. Seperti seorang yang hidup di lingkungan yang ia telah dibesarkan di lingkungan judi, maka ia cenderung menyenangi judi, atau setidaknya ia menganggap judi itu tidak termasuk perbuatan dosa. Social learning theory atau teori belajar adalah pengembangan dari karya Montgomery, mengajukan pemikiran bahwa belajar teori terjadi melalui 4 tahap. 1. Kontak dekat. 2. Imitasi terhadap pihak yang superior. 3. Memahami konsep dan perilaku yang tidak ditiru. 4. Perilaku model peran. Fungsi penguatan dalam proses modeling yaitu sebagai fungsi informasi dan fungsi motivasi menguat memiliki kualitas informatif. Maksudnya, tindakan penguatan dan proses penguatan itu sendiri bisa memberitahukan kepada manusia perilaku mana yang paling adaptif. Peranan teori belajar sosial Albert Bandura dalam proses belajar mengajar di sekolah memiliki sifat 1. Intensionalitas. Peserta didik adalah perencana yang bukan hanya sekedar ingin memprediksi masa depan, tapi intens membangun komitmen dalam mewujudkan setiap rencana. 2. Memprediksi. Peserta didik memiliki kemampuan mengantisipasi hasil tindakan dan memilih perilaku mana yang dapat memberi keberhasilan dan perilaku yang mana untuk menghindari kegagalan. 3. Reaksi diri. Peserta didik lebih daripada sekedar berencana dan merenungkan perilaku ke depan, karena manusia juga sanggup memberikan refleksi diri. 4. Refleksi diri. Peserta didik adalah makhluk yang dilengkapi dengan kemampuan merefleksi diri.